Beberapa hari lalu ikan RTC gua di barter. Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk kali ini gue gak akan cerita soal hewan, namun gue akan cerita mengenai pengalaman gue pribadi barter ikan di grup komunitas di Facebook guys. Jadi di Facebook tuh gue gabung beberapa grup komunitas ikan predator, khususnya yang ada di Sukabumi. Nah di situ gue bisa barter ikan gue guys. Dan seperti biasa hari ini gue seneng banget karena lo udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta like, share, dan komen di video ini. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya, juga disehatkan jasmani dan rohaninya. Dan ceritanya jadi beberapa hari lalu ikan RTC gua di barter sama ikan piok bass yang agak gedean tuh, ukurannya sekitar 22 cm kayak gitu. Dan RTC gua waktu itu ukurannya 20 cm-an. Nah, alasan gua barter ikan RTC itu ada di video sebelumnya, dan di sini gua pengen cerita prosesnya guys. Jadi gua waktu itu ngepost ikan RTC gua di grup Facebook itu. Dan waktu itu ada beberapa yang nawarin, ada beberapa juga yang pengen bayar. Dan gue waktu itu naruh harga di kisaran 150.000 waktu itu. Gak ada yang bilang mahal sih, cuma mungkin ya gak ada yang minat dengan harga segitu guys. Waktu itu juga ada yang mau nuker sama Cana Maru, tapi karena gue udah punya Cana Maru, jadi gue gak tuker sama Cana Maru guys. Dan waktu itu ada yang nuker, dan waktu itu ada yang nawar tuh sama ikan piok bass ukurannya 22 cm. Lah gue kaget kan, kayak wah ini ikan lumayan juga deh kalau misalkan 22 cm. Gue waktu itu maksimal pernah nyara ikan piok bass itu di ukuran sampai 15 cm guys. Nah ini jenisnya itu ya, jenis monoculus, piok bass monoculus. Nah karena waktu itu sehari, jadi gue ngepost hari ini nih, misalnya ngepost hari ini. Nah gue nyari dulu nih orang-orang yang kira-kira cocok untuk gue lakuin transaksi, baik itu dibeli atau ditukar, di barter kayak gitu. Dan sampai malam gue yang top itu sama orang ini, sama dia yang pengen nuker sama ikan piok bass kayak gitu. Dan besoknya karena gue udah nggak mau lagi nge-keep ikan RTC di tank gua, jadi gua besoknya tuker tuh ikan piok bass ini, ikan RTC gua sama ikan piok bass si abang-abang itu kayak gitu. Dan gua sebenarnya waktu itu bilang sih si abangnya kayak, bang nunggu dulu ya, nunggu dulu sampai ada yang cocok, nanti kalau misalkan yang lain gak ada yang cocok baru tukeran sama abang ya gitu kan. Gua bilang gitu kan. Nah kata dia oke. Pas besoknya gue chat tuh si abangnya, jadi gue putusin untuk barter sama dia, dan dia oke kayak gitu. Dia waktu itu gue sebenarnya pengennya nukernya pagi sih, karena biar nggak terlalu sore takut hujan, takut gimana gitu. Ini sebenarnya jelek juga ya di zaman pandemi corona kayak gini gue keluar, tapi gue di luar insya Allah gue menaati protokol COVID-19, jadi gue pakai masker, pokoknya ya nggak berkerumun segala macam, jaga jarak juga kayak gitu, dan juga gue cuci tangan gitu segala macam. Dan gue waktu itu ajak saudara gue karena gue takutnya
ikan tuh stres kalau ditaruh di motor. Jadi gue nyuruh dia buat megangin tuh ikan biar ikannya gak stres. Jadi sorenya gue ngajak saudara gue, terus gue berangkat. Nah gue ketemuannya waktu itu di terminal baru di Sukabumi. Jadi di Sukabumi itu ada terminal baru di Jalur, namanya Jalur ya. Jadi dia ada terminal baru, pokoknya terminal baru kayak gitu. Jadi di sana gue ketemuan COD-an sama dia. Waktu itu janjiannya sebenarnya jam 5 sih, cuma karena gue telat, doi juga telat gitu. Karena dia katanya, oh iya kenapa gue tadi pagi ya, kenapa tadi gak pagi-pagi gitu. Dan dia pengennya sore karena dia katanya lagi jaga toko sampai sore kayak gitu. Udah sampai sore gue ketemu sama dia, itu 5:30 dan itu mau maghrib. Dan gue waktu itu kayak buru-buru gitu. Jadi si abangnya tuh buru-buru, mungkin nggak tahu mau apa, dan gue juga emang buru-buru takut kemaghriban sih. Terus ya udah gitu dilihat, tuker, ya udah pergi aja gitu. Dan waktu sampai rumah karena emang kelamaan, jadi gue ketemu nuker ikan jam 6. Terus gue di jalan sholat maghrib dulu, terus sampai rumah. Nah si ikannya ternyata sakit guys, dan gue di situ sebenarnya agak suzon sih ke si omnya sih, ke si abangnya tuh, karena ini abang nih naruh ikan pakai ikan yang sakit gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut gue itu suzon gue sih, dan gue waktu itu gak berani bilang karena emang takutnya gue yang salah kayak gitu. Dan gue baca di forum tuh, di YouTube pun dibilang kalau ikan Pioc Basmono itu dia ikannya sensitif banget sama perubahan air kayak gitu. Jadi gue simpulin sih ikan Pioc Basmono itu yang dari si abangnya tuh gue yakin sih kaget sama air di gua, juga kaget sama di air plastik. Jadi di bawahnya tuh di kantong kresek gitu, dan itu bolong. Jadi sampai rumah tuh ya netes terus airnya, bocor kayak gitu. Untung sih sampai rumah tuh nggak nyampe habis airnya gitu guys. Kalau ditanya nih rugi mana nih antara gua sama si abangnya? Kalau menurut gue pribadi sih nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi ya. Kalaupun gue dibilang rugi, gue enggak juga, karena ikannya sekarang udah sembuh. Jadi waktu itu emang sakit ikannya, dan setelah beberapa hari di tank gue, ikannya sembuh. Dan ternyata bener sih markingnya emang cukup bagus guys. Dan gue kalau dibilang untung ya enggak juga sih, karena gue waktu itu emang ngeluarin uang buat ngobatin ikan. Tapi emang itu kodrat alam kali ya, jadi emang udah takdirnya Allah itu buat ikan itu sakit lah kayak gitu. Nggak tahu juga ya kan, ikan nggak bisa jaga kesehatan kan ya, kayak gitu guys. Dan kalau dibilang si abangnya untung atau rugi, gue nggak tahu ya, karena kalau menurut gue sih tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Kalau gue lihat tanknya si abang ini, dia tuh tanknya polosan, dan ikan-ikannya tuh ikan-ikan predator yang di atas. Gue waktu itu lihatnya ada ikan arwana, Oscar, sama ikan Pioc Bas. Nah ikan tipe bawahnya itu belum ada, dan ikan RTC ini ikan tipe bawah. Dan kalau gue lihat ukurannya itu sepadan semua. Jadi gue rasa sih ikan RTC gue tuh lebih cocok di sana daripada di akuarium gue guys. Jadi gue sebelumnya nyebutin 2 prinsip miara ikan predator, tapi sebenarnya gue sendiri nggak nerapin prinsip itu guys, terutama yang soal masalah keseragaman ikan. Jadi gue karena keterbatasan budget, keterbatasan uang gue guys, karena gue belum ada pemasukan, jadi ya udah gue kalau ada ikan yang harganya cocok, gue langsung beli tuh kayak gitu. Gak peduli ukurannya kecil gede, yang penting kalau cocok di tanknya ya gue fine aja kayak gitu guys. Begitupun ikan RTC ini. Namun karena makin kesini ikan gua was-was gitu karena ke ikan gua, jadi gua ya udah ditukar aja, di out dari tank gua guys kayak gitu. Nah mau tahu kan caranya gua nyembuhin ikan Pioc Basmono yang agak gede ini? Jadi waktu itu sakitnya cloudy eyes, jadi matanya itu berkabut, dan gua nggak tahu cara ngobatinnya gimana. Jadi gua waktu dulu pernah ngobatin white spot, dan gue itu caranya itu digaruk, dan gue terapin, ternyata enggak gitu, malah mungkin bikin ikannya sakit. Dan ya gue waktu itu nol banget pengetahuannya, jadi gue cari-cari di Google, cari-cari di forum bagaimana info nyembuhin cloudy eyes, dan alhamdulillah sih 2-3 hari
ya ikannya sembuh. Itu beruntung banget sih bagi gue yang pemula yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Dan gue sebenarnya nggak nerapin semua yang disuruh di forum atau yang gue baca gitu. Dan si abangnya ini dia baik banget guys. Jadi gue sampai sekarang masih jaga silaturahim sama dia. Malahan ya pas awal sehari pertama setelah kita barter ikan itu dia malah ngehubungin gue duluan gitu. Dia tuh nanya, gimana ini kabar ikannya, aman gak? Kan gue jawab jujur gitu kan ya, om, gue manggilnya om sih, om, ikannya sakit om pas datang ke tank saya. Jadi kemarin saya nggak berani bilang karena emang takutnya emang salah saya. Jadi emang waktu itu lumayan lama di jalan, sekitar 1 jam lebih lah kayak gitu. Dan gue kira juga ya itu mungkin karena kaget juga si peacock bassnya kayak gitu guys. Dan sampai sekarang pun gue masih kabar-kabaran sama dia dan gue masih ngasih perkembangan bagaimana kondisi si ikannya guys. Jadi ini ikannya nih kayak gitu, sudah lumayan sembuh guys. Jadi masa pandemi corona ini sangat bagus sekali ya mencari relasi di grup-grup ya, grup Facebook misal, dan grup Facebooknya yang emang di passion kalian, di hobi kalian guys. Jadi kayak gue lagi senang-senangnya merah dan predator, jadi gue gabung di sana dan gue ya udah sharing aja di sana, sharing kayak nyari informasi. Guanya juga nanya-nanya di sana, ngeposting sesuatu, dapet info sesuatu kayak gitu guys. Dan di sini cuma pengen cerita kalau berteman secara online itu cukup bagus guys di kala pandemi corona kayak gini. Jadi gue waktu itu sebenarnya nggak kenal dia siapa, nggak tahu dia siapa, tapi gue memberanikan diri untuk percaya. Jadi waktu itu ya udah gue nekat aja ketemuan sama dia dan akhirnya dibarter guys. Dan ikannya ya gue akuin sih bagus sih, karena dia pun bilang ikannya dia yang pilih yang paling bagus dan yang paling gede kayak gitu. Ya cukup segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan thanks parah bagi lu yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye.